Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menguasai dunia dan akhirat, yang memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menambah amal kebaikan. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, dalam pertemuan kita beberapa saat yang lalu saya sampaikan bahwa bagi saudara-saudara kita memang masih malas, masih sangat malas untuk beribadah sholat, maka beribadah sholatlah dengan batas kemampuan, batas ilmu pengetahuan. Sebab kenapa? Kalau kita menunggu sempurna dulu kemampuan, sempurna ilmu pengetahuan, baru mendirikan sholat, sedangkan kewajiban sholat itu sudah datang kepada kita, kapanlah kita akan mendirikan sholat? Maka dari itu, ayo laksanakan sholat. Tetapi bagi saudara-saudaraku, kalau memang kita sudah mampu untuk melakukan dengan sempurna ilmunya, sempurna dalam ketepatan waktunya, dan sempurna semua dalam pelaksanaannya, itu yang diharapkan, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sholat inilah yang terpenting. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dalam sabdanya menyatakan bahwa yang menjadi tiangnya agama itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Mantarokah, dan barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang tidak sholat, sama dengan merobohkan agama. Dan barang siapa yang mendirikan, menegakkan, aqomaha, mendirikan, menegakkan agama itu sendiri, walaupun kita tidak berjuang melawan kafir, memperjuangkan Islam, tetapi dengan menegakkan, mengerjakan sholat, sama kita dengan menegakkan agama. Dan pada kesempatan ini saya akan mengatakan bahwa kalau sholat itu diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tiang, berarti begitulah pentingnya agama. Tiang itu bermacam-macam. Tidak semua tiang itu kokoh, tidak semua tiang itu kuat. Seperti terlihat di belakang saya ada beberapa tiang. Insya Allah itu untuk persiapan asrama putri nantinya. Seperti itulah ibarat sholat, seperti tiang-tiang itu. Tiang-tiang itu punya adonan di dalamnya. Di dalamnya berisi besi yang dianyam. Di dalamnya ada batu koral. Di dalamnya ada campuran semen dan pasir. Dengan adonan yang pas, ukuran yang pas, maka jadilah dia tiang yang kokoh, tiang yang kuat, yang dikerjakan oleh ahlinya, cukup ilmu pengetahuannya, cukup bahan-bahannya. Dicetak dalam satu cetakan, maka dia berbentuk persegi seperti itu. Begitu pula dalam sholat.
Sholat itu punya adonan di dalamnya, persis seperti tiang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa tiang agama itulah sholat. Sholat pun punya adonan di dalamnya. Adonannya ada bacaan Fatihah, ada rukuknya, ada sujudnya, dan bacaan-bacaan di dalamnya. Inilah adonan tiang sholat itu sendiri. Maka dari itu, apabila sholat kita, supaya sholat kita menjadi kokoh, menjadi kuat, persis seperti kita membuat tiang itu sendiri. Harus cukup. Semakin ahli, semakin sempurna dia mengerjakannya, mengadonnya, mengaduknya, maka akan semakin kokoh sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu pula sebaliknya, apabila tidak pas takaran antara semen dan pasir dan sepit atau besinya yang terlalu kecil, maka tiang itu yang pertama tidak akan bertahan lama. Sedikit digoyang dia akan lentur, sedikit disentuh atau disenggol dia akan bergoyang. Supaya kita menjadi umat Islam yang kokoh, yang tegar, yang tidak mudah digoda oleh kehidupan dunia ini, maka sholatnya ini tiangnya dulu kokohkan. Baru setelah itu tiangnya kita kokohkan dan tepat pada posisinya. Ada yang di pojok sebelah kiri, sebelah kanan, di pojok empatnya, tepat pada tiangnya, dan satu di tengah. Minimal 4 tiang, pojok kanan dan tiang tengah. Itulah bangunan rumah, bangunan yang kita butuhkan, minimal 5 tiang. Harus tepat waktunya. Di pojok harus pas di pojoknya, di tengah harus di tengahnya, tidak bisa digeser. Aturan bangunan sudah siap. Pojok 4. Maka saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu itu untuk melatih orang-orang yang masih dalam sholat, melatih sholat. Karena sholat itu gerakan, sholat itu perbuatan. Maka perbuatannya dulu yang harus dibiasakan. Bukan berarti saya memperbolehkan orang sholat tanpa berwudu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak apa-apa. Tapi bagi saudara kita yang masih belajar, silahkanlah dia kerjakan sebatas yang dia mampu, daripada tidak sama sekali. Nah, setelah tiang itu didirikan, inilah agama. Tegakkan dahulu tiangnya. Walaupun 1 tahun, 3 tahun tiang itu belum bisa diteruskan dengan pembuatan atapnya, tiangnya dulu tegakkan. Mau berapa tahun nanti, kalau memang tiangnya sudah kokoh, dia tidak akan pernah, dia akan kokoh, dia tidak akan lapuk walaupun kena hujan dan panas. Nanti baru menyusul pemikiran kita, kapan kita membuat atapnya, kapan kita akan membuat dindingnya. Itulah akan menyusul amal-amal yang lain. Kalau tidak ada sholat, bagaimana kita akan memasang atap di atasnya? Kalau tidak ada sholat, bagaimana kita akan membuat dinding-dindingnya? Kalau tidak ada sholat, tidak ada tiang, tidak ada sholat, bagaimana kita akan membuat kamar-kamar di dalamnya? Maka itulah sholat itu sangatlah penting. Sangatlah penting sholat itu. Karena begitu pentingnya sholat itu, maka yang saya sampaikan itulah, sholatlah lebih dahulu, sebatas kau mampu. Sedikit demi sedikit sholat itu akan diperbaiki. Ingat,
Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita masih merasa gundah gulana, sering tidak tenang hidup kita karena ada tiangnya ini tidak kokoh, tiangnya kurang kuat, sehingga sedikit diterpa angin akan bergoyang tiangnya, sedikit kena senggol akan mudah goyah tiangnya. Maka dari itu kuatkanlah tiangnya, tiang-tiang yang kokoh, agar kita menjadi manusia yang tegar. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kekurangan, tolong diperbaiki. Mohon maaf, saya bukan ustadz, bukan kiai, hanya sedikit berbagi dari beberapa pengalaman yang saya alami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.